paling depan sendiri pertama dari Mbak Nita. Halo, selamat malam Mbak Nita. Selamat malam Mas, selamat malam Imelda. Selamat malam, ya. Mbak Nita, ini ceritanya di mana nih Mbak? Ini kayaknya tempat umum, boleh disebutin nggak sih, Mbak Jamrong? Boleh. Tempat sudah tutup tuh nggak? Sudah tutup sih. Ini tutup. Sudah tutup kan, Mbak Nita? Udah tutup. Di daerah Semarang Barat. Semarang Barat. Sudah terkenal juga sih. Sudah terkenal ya. Oke, sekarang udah tutup. Paling kerabat Jumlah udah pada tahu deh. Oke. Gimana ceritanya? Boleh silakan. Oke. Ceritanya tuh sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. Itu kan saya masuk di situ tuh 2008 akhir. Setelah lulus, terus saya kerja di situ. Awalnya itu tuh rumah sakitnya tuh homey banget Mas, jadi nggak seperti kayak rumah sakit pada umumnya yang horor kayak gitu, nggak. Itu tuh kayak rumah biasa. Jadi di situ ada 2 lantai, yang lantai 1 itu untuk bersalin, lantai 2 untuk bayi sama anak. Nah kebetulan saya dinas di lantai 2 yang untuk bayi sama anak. Waktu itu mungkin awal-awal saya dinas di situ. Pas dapat jaga malam. Nah, pas jaga malam itu telat sih, karena kan jauh kan rumah Pedurung yang ke daerah situ kan jauh, telat. Terus kebetulan yang dinas tuh saya sama teman saya 2 orang. Sampai sana sekitar jam 10, kan sebenarnya operan itu kan jam 9. Saya sampai sana sekitar jam 10 lah, jam 10 kurang. Sampai sana tanpa lihat operan. Ya karena shift sebelumnya udah pulang kan, jadi aku percaya sama temanku itu. Yaudah kita udah kalau selesai operan itu kan ngobrol gitu, nonton TV lah di nurse station. Itu kan bentuknya itu seperti apa ya, kayak ruangan, kayak ruang tamu gitu. Terus meja nurse stationnya itu lebih tinggi dari kursinya. Jadi kalau kita mau nemuin tamu itu harus berdiri gitu kan, nggak ada tempat duduknya ya. Malam itu udah kita ngobrol, terus nonton TV, kebetulan obat itu udah siapin temen. Biasalah kalau sekitar jam 11, jam 12 gitu kan mesti udah pada ngantuk nih, udah gelar kasur apa sih namanya itu di depan TV itu. Terus temanku pamit, aku tak tidur sih ya gitu kan, dia kan capek juga dari rumah sakit lain. Ya udah akhirnya jam-jam udah mulai ngantuk tuh jam 12-an lah, hampir jam 12. Terus aku juga ikut-ikut ngantuk tuh Mas, jam segitu kan udah sepi kan, karena pasien di situ kan nggak banyak. Ya paling tempatku itu kan 5 ruang. 3 ruangan itu kelas 1, 2 ruangan itu kelas 3. Nah kebetulan karena aku nggak lihat operan berapa jumlah pasiennya, terus temanku itu kan udah tidur tuh dari situ, tengah ngantuk sih ya, tidur ayam gitu. Itu kayak ada yang bangunin, suara bapak-bapak sih, cowok lah. Cuman kan karena posisi tidurnya itu di sofa perawat yang nggak kelihatan muka, maksudnya nggak kelihatan orang gitu, jadi cuma mbak infusnya habis gitu. Oh iya Pak, infus di ruang inilah. Jadi kan di situ ada ruang kelas 3 itu namanya sebutin nggak ya? Nggak apa-apa lah ya. Ruang gelatik, sama yang kelas 1 itu ruang kenari. Jadi bapaknya bilang, Mbak infusnya ruang gelatik habis. Oh iya Pak gitu. Saya kan spontan tapi kayak setengah sadar kan kayak kaget. Oh nggak Pak gitu. Habis itu masuklah ke ruang obat di situ. Tapi saya nggak lihat itu bapaknya, jadi cuman oh nggak Pak. Terus saya ke ruang obat. Di situ kebetulan ada infus yang sudah disiapkan sama temen. Ada 2 pelabot, satunya ruang kenari, satunya ruang gelatik. Ya saya ambil yang gelatik kan. Saya datang ke situ ruang gelatik itu. Ruang gelatik ada 2 kan, jadi yang keisi cuma 1. Nah di situ saya nggak ngeh ya, maksudnya itu pasien bayi kah atau pasien anak, cuman
karena kan memang di situ kalau malam lampu itu remang-remang Mas, jadi kayak apa ya, lampu yang kuning itu loh, lampu tidur kuning. Jadi cuman udah ganti infus, udah keluar lagi. Karena kan kalau malam ya saya nggak nyapa pasien lah ya, pasti udah tidur. Habis itu saya balik lagi ke ruangan, saya ada telepon dari bawah kan, kebetulan bawah itu kan ruang bersalin. Waktu itu ada operasi situ mau butuh bantuan, ya udah akhirnya temanku tak bangunin kan, karena harus satu jaga di atas. Ya udah tak bangunin, dia yang turun, saya jaga di lantai 2 karena terapi pasien itu kan sekitar jam 2 itu harus injeksi dan segala macem. Udah setelah itu nggak bisa tidur lagi karena udah kaget kayak dibangunin gitu Thomas. Setelah itu sampai pagi nggak ada masalah sih, karena terapi kan tinggal yang pasien satunya. Sampai pagi, sampai jam 5 biasanya kita nyiapin obat, nyiapin mandi, terus bikin laporan dan lain-lain. Itu baru di situ aku nanya sama temanku, loh Mbak, ini terapinya yang ruang gelatik nggak ada, cuman infus aja gitu kan, biasanya kan nggak minta sipin kah atau gimana gitu. Terus temanku cuman bilang, dari situ tuh aku masih inget banget sih, dari itu cuman bilang, loh kan pasiennya cuma satu yang di kenari gitu, anak kalau itu, cuma saya lupa umur berapa, dikenarin dikenari. Mosok aku kan gitu, mosok tuh Mbak, lawang aku tuh di malam tuh ganti infus yang di ruang gelatik, aku bilang gitu. Soalnya ada bapak-bapak bangunin, Mbak infusnya habis, ruang gelatik habis. Cuman aku nggak lihat bapaknya, aku bilang gitu kan. Temanku cuman ketawa. Ya wes, nggak apa-apa, wes biasa, dia bilang gitu. Mungkin dia mau kenalan sama kamu. Pokoknya intinya tuh, mungkin karena saya baru di situ ya. Maksudnya nggak sing baru banget, nggak. Cuman kan hal-hal seperti itu saya waktu itu belum tahu lah kayak gitu kan. Sampai situ. Lah aku malu turu, dia bilang gitu. Lah aku ngantuk Mbak. Jadi intinya tuh, makanya kalau dinas tuh jangan tidur. Itu tuh intinya tuh kayak kita tuh nggak boleh tidur, harus salah satu tuh melek gitu, harus terjaga salah satu. Lah aku sendirian kamu ya ikut tidur gitu. Jadi dari situ tuh udah, kok nggak ada, terus tak lihat ya memang nggak ada. Jadi memang posisi itu kalau nggak ada pasien kan memang kita tidak ngasih spray yang untuk pasien ya, paling cuman spray biasa putih gitu ya Mas. Biasanya kalau ada pasien baru dikasih selimut, baru dikasih bed cover gitu-gitu. Itu enggak, jadi tuh rapi gitu loh. Di situ, terus yang tak ganti siapa? Gue bilang, cuman aku nggak berani nanya sama temanku, cuman bilang, oh biasa gitu. Jadi situ udah, baru tahu gitu sih Mas. Jadi nggak kayak tak ambil positifnya sih, memang nggak boleh tidur gitu. Terus karena saya baru di situ, mungkin yang di situ mau kenalan gitu aja sih. Waktu itu gitu, Mas Doni. Baru berapa bulan? Berapa bulan ya? Mungkin belum ada sebulan sih Mas. Oh, belum ada sebulan ya? Cuman kalau pas dinas malam memang sudah beberapa kali dinas malam, cuman pas kebetulan itu waktu itu telat, terus nggak baca operan, terus nggak lihat terapi juga. Intinya ya wis lah, udah sama temen gitu kan. Nah dari situ salahnya kenapa aku nggak lihat pasiennya, terus berapa jumlahnya, dari situ sih. Oh ya gitu. Jadi kayak besok lagi dilihat gitu, ada nggak sih pasiennya di situ, dari situ. Jadi sering sih kalau di ruang gelatik itu, di hari-hari tertentu pun juga kita dari situ mulai paham. Hari-hari tertentu pun ada sedikit kayak sign gitu ya, tanda dari yang di situ gitu, kalau mereka tuh ada gitu. Jadi kita sudah paham sih di situ. Terus di ruang gelatik itu yang 1, 2, yang 2 yang kan ada 1 berhadapan tuh, 1, 2 kamar mandi yang pojok itu pasti
kalau ditempatin sama pasien itu mesti pasiennya rewel di pojok ya pasti. Jadi kalaupun kita ada yang kosong, kita sebisa mungkin nggak nempatin di pojok itu pasiennya gitu. Karena ini Mas, yang pojok itu tuh deket sama kamar mandi, berhadapan sama kamar mandi gitu loh. Nggak tahu sih, maksudnya rewelnya karena apa? Cuman ya nggak nempatin di situ aja, pasti rewel gitu pasiennya, kan kebanyakan anak-anak sih di situ. Oke. Gitu. Mau nanya dulu. Cuman nih. yang saya mau tanyain sih ke Mas Feb itu bapaknya itu memang ada, memang di situkah atau memang saya kayak ya setengah tidur gitu, kayak halusinasi gitu nggak sih Mas? Sebelum ke Mas Febri nih, Mbak Nita ya, saya penasaran. Itu bentuknya di lantai 2, itu letter L gitu, ruangnya atau gimana? Lorong 1, kayak, lorong 2. Bukan, itu kayak apa ya Mas? Rumah lantai 2 terus seperti letter O, letter O. Jadi bawahnya itu kan kolam. Jadi bawahnya tuh kolam, cuman letter O, terus nyambung sama rumah yang punya. Jadi itu kan rumah sakitnya itu milik pribadi. Pasti pada paham lah orang situ. Nah itu tangga terus letter O, nurse station pojok. Udah, jadi bawahnya itu langsung kolam. Aku kirain L ya, jadi letter U ya. Berarti nurse stationnya yang di pas letter U-nya itu ya? Iya, letter U yang tangga masuk, terus belok, tangga masuk ke atas, lurus, terus bangsal gitu. Dari yang atas itu memang semua yang lantai atas nih ya, selain lantai atas ini berarti namanya gelatik nih semuanya. Gimana Mas? Untuk yang lantai atas sendiri tuh semua roomnya tuh gelatik atau ini kan letter U, yang sebelah kanan apa, yang sebelah kiri? Sebelah kanan itu belakang nurse station itu tempat praktek dokter. Tempat. Kemudian ada lorong, ada kaca di situ gudang. Terus ada lorong, belakangnya itu tempat istirahat perawat. Jadi kalau pas transit di situ juga sering sih. Jadi yang nyerupai temen lah, padahal temen nggak ada. Terus yang seliwar-seliwar gitu sering di situ, karena memang gelap sih di situ. Nggak kepake kan lorongnya itu. Terus di tangga yang dari belakang nurse station itu ada tangga menuju ruang operasi di bawah. Itu juga remang-remang juga di situ. Seringnya sih perempuan di situ. Bisa dijelasin nggak sih? Yang bapak-bapak yang tadi bangunin Mbak Nita ya, ini ekspresi wajahnya seperti apa? Saya nggak lihat Mas, cuman suaranya aja. Karena kan posisi sofa itu kan lebih rendah daripada meja. Karena saya dengernya itu di belakang meja. Jadi kayak mungkin Mbak bangunin, cuman dia posisi di belakang meja. Nah setelah itu saya kan jadi saya nggak lihat bapaknya, langsung menuju ke ruang obat. Ruang obat itu kan lurus sama sofa nih Mas. Jadi langsung jalan aja, nggak lihat bapaknya. Karena setelah berseberangan dengan bapaknya ya. Berseberangan dengan bapaknya. Berseberangan itu sebenarnya membelakangi ya Mas ya? Ya, maksudnya membelakangi ya. Terus yang dikasih infus ini anak-anak atau? Nah itu saya tuh nggak ngehnya di situ Mas, karena kuning, lampu itu kuning. Mungkin saya juga ngantuk, jadi saya cuma nyantolin si infus aja. Udah cuman ganti. Saya ingetnya itu infusnya memang habis. Udah itu glek tak cantolin, terus nggak ngeh
nggak lihat itu pasiennya, ada pasien atau enggak, saya nggak langsung keluar. Nah itu saya tuh salahnya di situ, nggak saya tuh sampai gini, apa aku ngimpi ya mbak, apa aku tuh cuman aku tuh jalan ke situ tapi posisi infusnya ya memang nggak ada mas, aku herannya tuh di situ. Tapi pas aku jalan di ruang obat itu ada 2 infus. Pelabot kan memang ada pelabot sendiri-sendiri tuh, ada terapi sendiri sesuai dengan ruangnya kan. Ada 2. Bekas Satu yang infus gelatik yang dipasang masih ada. Nggak ada. Nah itu makanya apa aku tuh kayak gini, apa aku ngelindur ya mbak, cuma tuh aku tuh, nah itu mungkin apa aku ngelindur, apa memang aku jalan ke situ gitu, cuman tuh aku jalan ceklek-ceklek, aku jalan, aku denger bapaknya, mbak infusnya habis. Dah. Oh nggih pak. Cuman di situ loh yang aku herannya itu, kok ya nggak ada. Makanya aku nanya sama temanku, loh mbak, pasien di sini di mana? Kok nggak ada obatnya? Biasanya kan kita kasih obat pasti, kita kasih obat, kita kasih terapi kan. Kok itu nggak ada? Terus teman kan malah ketawa gitu. Itu sih. Ini pernah di cross check nggak si pasien ini? Maksudnya dengan kejadian ini dulunya ada nggak si pasien yang meninggal di ruang gelantik? Ada mas, jadi dulu itu pernah, cuman nggak tahu ya, itu bayi atau anak-anak. Pokoknya ceritanya dulu pernah ada meninggal di situ, pasiennya kejang. Sebelum saya di situ kan, itu kan rumah sakit itu kan pindahan dari bawah, dari tahun 80-an, terus pindah ke atas sekitar tahun 90 kalau nggak salah. Itu tapi belum jadi rumah sakit ya, masih rumah bersalin situ. Terus ada pasien di situ. Saya nggak tahu maksudnya dia meninggalnya di jalan atau setelah di situ terus dia meninggal, saya kurang tahu. Pokoknya di ruang itu, di ruang gelatik 1 gitu. Cuman nggak tahu sih. Itu juga cerita-cerita dari pasiennya juga anak-anak juga atau orang tua? Di situ anak-anak mas, jadi usia balita sampai anak-anak ya, sampai ya paling SD SMP gitu. Saya ngerasa nggak salah balita kalau nggak salah. Mungkin saya ngerasanya mungkin di sana juga ya itu anak-anak ya. Jadi banyak sih anak-anak mas. Kalau di lantai 1 itu seringnya anak-anak, suara anak-anak yang berlarian itu di sekitar kolam, itu seringnya di situ. Cekikian gitu kan banyak di situ. Terus padahal nggak ada anak-anak tuh kan, nggak ada ya di situ. Di situ kan lantai bawah itu kan buat ibu bersalin, nggak ada dulunya katanya kan. Kalau apa ya mas, yang ibu-ibu miskram itu nggak dibawa pulang kan, dikubur di situ di belakang. Nah enggak, di sekitar kolam itu. Dulu tuh katanya bukan kolam. Dulu bukan kolam, dulu itu katanya kayak lahan. Jadi sebelum jadi kolam itu lahan, saya kurang tahu sih, pokoknya lahan apa, taman mungkin ya, mungkin lebih ke taman. Pada ditaruh di situ karena nggak dibawa pulang kan. Tuh, jadi sekitar di situ anak-anak kecil banyak. Makanya auranya tuh banyak anak-anak kecil ya di sana ya. Oke, coba kita tanya sama Mas Febri atau Mbak Jambrong. Siapa dulu nih yang mau komentar? Mas Febri dulu ya, silakan Mas Febri. Ini benar nggak sih anak-anak yang diceritain Mbak Nita ini, dan apa kaitannya sama bapak-bapak yang manggil Mbak Nita ini? Ya, selamat malam Mbak Nita. Malam Mas Febri. Ya, kalau dari yang saya rasakan ya Mbak, ya memang di tempat itu ya banyak sekali, lebih dominan ya, ini lebih dominan sosok-sosok seperti ya anak-anak kecil gitu, lebih dominan gitu, lebih banyak, walaupun ada sosok-sosok yang lain gitu ya.
Dan pada waktu yang malam itu yang dialami sama Mbak Nita, yang saya lihat memang di tempat tidur tersebut ya, yang sempat disamperin sama Mbak Nita gitu, yang saya lihat memang ada sosok anak-anak perempuan yang berbaring di situ gitu. Aduh, merinding aku. Ih, Oh, aku bener loh Mas, tadi tebakan ini perempuan ini. Ya memang Anaknya perempuan. Oh, bener ya. Yang saya ada. lihat Cuman seperti aku itu nggak gitu. ngeliat. Dan Mm-mm. kalau sosok yang bapak-bapak ini yang saya lihat pada awalnya, gimana ya bicaranya? Sosok ini yang bapak-bapak ini ya Mbak ya, Mm-mm. bukan bukan ayah kandungnya atau bukan keluarganya lah gitu. Itu bukan, tetapi sosok ini memang sudah lama berada di tempat itu. Terus kayak akhirnya sosok yang bapak-bapak ini kayak, kalau istilah Jawanya, momong mereka gitu loh Mas. Momong yang anak-anak ini tadi gitu. Oh iya. Jadi kalau sosok bapak-bapak ini sebenarnya nggak ada hubungan darah atau hubungan yang khusus ya sebelum ada rumah sakit itu gitu, nggak ada hubungannya gitu. Tetapi waktu rumah sakit ini dibangun dan banyak kejadian seperti itu ya, yang keguguran, yang miskram gitu, otomatis kan di situ kan banyak sekali sosok-sosok ya anak-anak kecil gitu ya. Mungkin yang bapak-bapak ini kayak nggak tega melihat anak-anak ini kayak diterlantarkan gitu. Dan akhirnya bapak ini yang momong gitu. Oh iya. Tapi itu mukanya biasa ya Mas ya? Mesti kayak orang biasa gitu kah? Kalau wajahnya ya mirip-mirip ya wajah-wajah manusia biasa gitu ya. Tapi yang saya lihat di bagian wajah yang kanan gitu, itu ada kayak luka sobekan gitu. Iya. Bisa ini nggak sih Mas? Bapak-bapak ini juga dulunya pasien di sana gitu atau gimana? Atau memang penunggu di sana? Ya, kalau yang saya tahu ya Mas ini, sosok bapak-bapak ini memang udah lebih lebih lama di situ gitu daripada rumah sakit ini dibangun gitu Mas. Sebelum awal rumah sakit ya. Iya. Ini. Saya ngerasa memang bapaknya ini yang kadang ngingetin perawat yang kadang ketiduran mungkin ya. Tapi Iya sih. ya saya dulu pernah ada cerita seperti ini Mas. Cuman pasiennya memang benar ada gitu loh, tapi diingetin sama orang lain yang sosoknya adalah gaib. Tapi kan kalau ini semua dua-duanya gaib. Gaib ya. Dan kayaknya kok ngerasa-ngerasanya arwahnya juga kerasa ya kesini ya gitu ya. Iya. Setiap kali kita ngomongin sosok-sosok yang diceritakan ya Mas ya, memang sosok-sosok tersebut ya sampai sini gitu. Kerasa sampai di sini Mbak Dita soalnya. Oke. Ya sih Mas, soalnya memang tempatnya itu kalau siang pun juga ya singup-singup gitu kan, soalnya kan banyak kayak furniturnya tuh kayu-kayu, terus bukan seperti rumah sakit yang terang banget gitu, enggak. Kalau malam ya itu remang-remang, lampunya juga lampu tidur yang kuning gitu, terus lorongnya juga yang enggak begitu terang sih, jadi kelihatan sejuk sih sebenarnya, cuman ya rasanya beda aja sih kayak rumah sakit lain. Ini Mas. Itu cuman terakhir kemarin udah jadi alih fungsi, jadi ya mungkin lebih
Cuma lantai 2-nya masih kosong sih Mas. Jadi yang dipakai kelihatannya cuma lantai 1. Mau nambahin sedikit ya Mbak ya ini ya. Jadi kejadian Boleh, pada iya, Mas. waktu itu yang dialami sama Mbak Nita itu, yang saya rasakan itu, jadi yang bergerak itu bukan raganya Mbak Nita gitu, Tapi sukma. Oh. sukmanya. Gitu. Jadi yang pada waktu itu yang gerak itu sukmanya Mbak Nita, raganya tetap di tempat pertama kali Mbak Nita tidur itu gitu. Memang kalau sukma kita keluar dalam perjalanan itu memang perjalanannya ya Kayak beneran kayak gitu ya beneran Mas ya. gitu memang. Saya tadi Iya, juga ngiranya makanya Mbak aku tuh sampai Nita ngeyel. ini kondisinya kayak tidur gitu. Ya kan? Gelindur ya Iya. Mas mungkin. Ya, enggak tidur. Posisinya tubuhnya tuh masih tetap di sana, cuman Masih tetap tidur. sukmanya aja yang jalan. Kayak gitu. Iya, Oke. ya seperti itu gitu Mas. Kayak gitu. Soalnya saya juga pernah ngerasain yang kayak gitu, Mbak. Sayanya masih ada di kamar, tapi posisi saya itu saya diajak ke studio di sini. Waktu dulu pernah aku cerita ya, Mas. Sama Mbak Perinya udah dibawa sama Mas Febri. Itu memang real. Saya jadi saksinya, memang seperti itu adanya. Jadi nggak bohong kayak gitu. Jadi mungkin yang dirasain Mbak Nita itu memang seperti itu. Iya. Bener. Kayak bener-bener dibangunin gitu, dan itu bapak-bapak. Tak pikir kan memang bapaknya pasien gitu biasanya kan. Bangunin susternya. Ternyata kan nggak ada. Ternyata nggak ada pasien ya udah. Iya. Paling cuman ya temanku sih ketawa aja. Coba kalau waktu itu Mbak mungkin nengok balik, Aduh. masih balik ke tempatnya Mbak yang duduk ketiduran tadi ya, mungkin bisa ngelihat tuh Raganya, ya, raganya betul. Mbak sendiri, bukan raganya Mbak Oh, Nita raganya. sendiri. Oh. Oke. Serius. Soalnya Iya. itu juga saya pernah ngerasain kayak gitu. Saya bisa ngelihat diri saya sendiri. Aneh kan? Iya, iya. Ya gitulah penjelasan. Kalau saya nimpelin aja sih. Ada yang ditambahin lagi nggak? Mungkin Bang Jambrong? Oke. Selamat malam Mbak Nita. Malam Mbah Jambrong, selamat malam. Sebelumnya saya mau coba memahami atau belajar kembali ke tempat itu, membayangkan di sana itu lokasinya waktu kejadian itu ornamen cahaya ruangannya itu penuh dengan warna coklat dan hijau waktu itu. Bener, rumah Coklat kayu dan hijau. coklat. Depannya hijau Mas. Depannya hijau. Coklat dan hijau ya Mbak? Coklat bagian dalam. Ini saya coba memutar di sana, kembali lagi ke masa itu. Saya bayangkan di sana itu memang seperti yang bilang Mas Febri tadi. Jadi banyak anak kecil, dan di situ itu ada sosok ini. Saya bercerita seperti ini, Imelda ini baunya amis, gitu loh. Jadi di sana terkenal sekali dengan adanya apa ya Mbak? Apa Mas Febri? Makhluk yang bayi bajang. Bayi bajang gitu. Ya. Ya, Bayi bajang, maaf ya iya. saya udah ngomongnya di sana terkenal itu saya melihat ada sosok bayi bajang. Sepengetahuan saya ketika bayi bajang ini bisa menyerupai siapa saja karena dia belum berwujud gitu. Ya maaf, mungkin dulu di situ dioperasikan seperti apa atau korban itu tadi meskram atau seperti itu ya Mbak ya. Karena bayi bajang itu kan belum wujud. Jadi dia bisa menyerupai apa saja gitu. Kalau menurut saya begitu. Ketika saya tarik ke sini lagi, kalau lokasi, saya membayangkan lokasi di sana waktu itu ya, itu gelap, ada warna coklat dan hijaunya itu, yaitu tadi sosok bayi bajangnya itu yang sering interaksi di sana gitu. Dan kalau menambahi tentang Mbak Nita, ya begitu tadi, ketika kita
dengan makhluk-makhluk seperti itu dengan tidak secara otomatis kalau kita kondisi kita tidak sadar, setengah ngantuk, setengah tertidur, setengah itu terbawa ke alam seperti itu, sangat bisa ke alam itu gitu. Tapi ketika kita sadar itu akan sangat sulit. Nah, waktu itu saya yakin Mbak Nita datang sudah terlambat, mungkin juga capek, ngantuk, setengah tidur, setengah terlelap. Makanya itu di tempat kayak gitu yang banyak auranya seperti itu pasti ya terus terjadi seperti itu gitu. Gitu Mbak Nita. Jadi kalau saya menambahkan di situ ya memang wujud yang bermacam-macam itu di situ banyak bayi bajang itu tadi. Ya, kalau lebih dominan anak-anak ya, gitu. Begitu ya Mbak Nita. Ya, gitu Mbak Nita, ada yang lagi mau tanyain sebelum kita akhirin? Kalau yang di yang di ruangan kamar mandi pojok itu kenapa sering bikin pasien rewel? Apa memang nggak boleh ditempatin atau gimana ya? Yang di ruang sebelahnya. Dekat ruang dokter itu ya? Bukan di tempat ini ya, tempat pasien ya setelah bangsal satunya. Bangsal ya. Kalau saya melihatnya bangsal. begini Mbak, di situ ada saya coba pahami di situ, saya melihat dari sini di situ banyak darah merah gitu loh. Jadi kamar mandi itu merah. Nggak tahu kenapa itulah gangguan itu di situ. Tapi saya nggak ngerti itu, cuma saya coba memahami aja ya Mbak, kenapa saya bayangkan di depan, jadi bangsal ini berhadapan dengan kamar mandi itu tadi, kasur satu tadi. Iya. Jadi ketika melihat di situ, saya coba mengulang kembali ke sana, itu merah Mbak, darah itu banyak sekali di kamar mandi. Nggak tahu, saya lebih memahami lagi lokasinya di situ, apa pernah ada orang habis operasi jatuh di situ seperti apa gitu. Yang jelas di sini kelihatan merah sekali. Menurut Mbak Nita Iya, karena seringnya di situ memang ini sih Mas. Jadi kita hafalnya kalau ada pasien udah ruangannya penuh terus ditaruh di situ pasti rewel, ya? Dia nggak betah, gitu. Tak minta di ruang lain gitu. Otomatis. Berarti itu ya. Mungkin kalau yang di kamar mandi ya, benar yang dikatakan sama Ki Jambrong tadi. Dan yang sedikit menambahkan ya Mbak ya, memang di situ saya tarik ke belakang lagi, memang pernah ada satu pasien yang sempat jatuh di situ, kayak pendarahan di situ gitu ya, dan diakibatkan oleh satu sosok gitu. Mungkin kejegal atau gimana Mas? Gini Mas, bukan, saya masih curiga dengan tempat itu sebenarnya gitu. Karena sebelumnya ya Mas. Iya, sebelum jadi rumah sakit itu ya Mbak ya. Rumah sakit itu ya. Saya masih curiga dengan tempat itu gitu. Karena yang saya lihat, ini saya tarik lagi lebih jauh gitu. Di tempat situ pernah kayak ada pemujaan gitu. Apakah yang membuat pasien ini jatuh di kamar mandi itu, apakah sosok itu saya juga belum tahu gitu ya. Tapi yang pasti di tempat itu kayak sebelum jadi rumah sakit ya ini ya Mbak ya. Itu kayak ada tempat pemujaan. Kayak ada tempat pemujaan gitu Mas. Dan saya saya lebih yakinnya itu sosok yang membuat pasien kayak celaka di situ memang sosok yang kayak dipuja ini gitu. Gitu. Jadi sana tahu komplit ya. Ada makhluk gaib yang memang baik ngingetin, ada juga yang sengaja usil banget ya. Usil ya. Tapi untungnya nggak ngusilin ini ya, perawat-perawatnya di sana ya. Ya alhamdulillahnya seperti itu gitu. Seperti itu ya. Gitu Mbak Nita, ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhirin? Sudah.
Oke, ya? sudah Mas Doni. Sudah, Terima kasih Mas Febri. Nanti Mas kalau ada cerita-cerita Bajak Loh, lagi, terima kasih. Iya.